Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ya, kita bertemu kembali di channel Azam Daily. Teman-teman, ya, belum selesai masalah yang ditimbulkan oleh Habib Bahar bin Smith, ya, tentang pernyataan yang sangat kontroversialnya, yang menyebut Pak Prabowo Subianto itu adalah seorang pengkhianat. Ya, coba, seorang pemimpin negara kita, ya, pemimpin negeri ini loh, yaitu disebut sebagai pengkhianat. Oleh seorang siapa? Oleh orang sekelas Habib Bahar bin Smith. Ya, orang yang ngaku Habib tetapi lisannya begitu kotor seperti itu, teman-teman. Ya, begitu mudahnya mengatakan bahwa Pak Prabowo Subianto itu adalah seorang pengkhianat. Ya, dan itu viral, teman-teman. Ya, menimbulkan berbagai macam tanggapan-tanggapan yang mengecam beliau. Ya, begitu banyak netizen ini yang mengecam atas apa yang dikatakan oleh Habib Bahar bin Smith ini. Ya. Ini belum selesai, teman-teman, ya. Video ini belum selesai. Sekarang muncul lagi nih, ya, sebuah video viral dari seorang yang bernama Habib Rifki Alaidrus. Ya, bagi kalian, ya, bagi teman-teman kalian yang mungkin ada yang sudah tidak asing dengan nama ini, yang dimana ya dulu pernah juga ya heboh viral permasalahan beliau yang mengatakan, yang menyebut bahwa orang-orang pribumi itu mukanya mirip celengan Semar. Ya, bahkan setelah itu ada lagi yang viral itu kan, ya diduga, ya entah ini apa benar atau enggak, wallahu alam, itu diduga katanya Habib ini itu merampas apem istri orang. Ya, sekalipun sampai saat ini belum terbukti yang menuduh seperti itu, ya, yang mengatakan seperti itu belum membuktikan secara nyata, ya, tetapi ya wallahu alam itu seperti apa kasusnya saat ini. Nah, sekarang orang ini lagi viral, teman-teman, ya. Di mana video kali ini orang ini mengatakan bahwa ya istri Rasulullah itu ibaratkan seorang pelacur. Coba, ya, nauzubillahi min dzalik. Ya, ini apa? Ini Habib atau apa ini, ya? Ini lebih mulia ini lisannya seorang orang awam ini daripada seperti ini. Ya, coba analogi macam apa itu, coba, ya. Perkataan macam apa? Istri Rasulullah itu diibaratkan seorang pelacur. Ya, di mana video ini sebenarnya, teman-teman, kalau kami melihat, ya, itu video ini yang viral itu hanya video pendek, tetapi setelah kami mencari tahu, ya, kami mendapatkan yang durasinya agak panjang. Ya, ternyata di mana itu adalah beliau ini saat mengisi sebuah acara, ya, tabligh akbar, haul akbar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Kabupaten, ya, Lampung Selatan kalau nggak salah. Nah, itu di situ ya ada di bagian menit ke 7:20 itu ada pernyataan beliau mengatakan bahwa hei kalian, ya, dia mengatakan seperti ini, teman-teman. Ya, Rasulullah mengatakan, hei kalian para istri-istri, jadilah kalian pelacur untuk suami kalian. Ya, coba, ya, nauzubillahi min dzalik. Ini apa coba, teman-teman, ya. Sebelum kita membahas lebih jauh, ya, sebelum kita mereaction atau meluruskan pernyataan orang ini, ya, Habib Rifki Alaidrus ini, ya, mungkin baiknya kita simak terlebih dahulu videonya, teman-teman. Dalam rumah tangga nih ada caranya Nabi SAW ngajarin kita, Bu. Sampai Nabi SAW mengatakan, hei para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Astagfirullah. Katanya, ya, Rasulullah itu mengajarkan, hei para istri, jadilah kalian pelacur bagi suami kalian. Ya, kata Habib ini, teman-teman. Pelacur. Bu. Diulang lagi. Ibu. Pelacur. Pelacur katanya, teman-teman. Jadi ini, teman-teman, ya, video sepotong ini tuh viral, ya, dan menimbulkan berbagai macam, ya, reaksi. Bahkan banyak juga pihak yang mengecam, ya, termasuk saya pribadi tidak terima, teman-teman. Ya, kok bisa-bisanya ia mengatakan dengan mudah seperti itu bahwa jadilah kalian pelacur bagi suami kalian, dan itu ia katakan, katanya itu disebutkan oleh Rasulullah, anjuran dari Rasulullah. Jadi setidaknya di sini, teman-teman, bukan hanya ada satu kesalahan di sini, tetapi ada beberapa kesalahan setidaknya yang dilakukan oleh Habib ini, ya, Habib Rifki Alaidrus ini. Ya, tetapi sebelum kita bahas, ya, saya sudah mendapatkan video yang agak fullnya nih, teman-teman, ya. Mungkin bisa kita simak sebenarnya apa yang dimaksud itu. Kenapa sampai orang ini, Habib ini tuh mengatakan pelacur. Jadilah kalian pelacur bagi suami kalian. Ya, coba kita simak videonya nih, teman-teman. Nabi bilang apa? Wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Perempuan disuruh jadi pelacur, istri jadi pelacur. Astagfirullah, ya Allah. Dan kalau kita lihat, ya, teman-teman, ini pakaiannya ini berbeda, ya. Kemudian backgroundnya juga berbeda. Artinya ini dua keadaan yang berbeda. Artinya bukan cuma kali pertama Habib ini mengatakan seperti ini, ya, menyebarkan, ya, hadis-hadis palsu seperti ini. Ya, saya katakan hadis palsu, teman-teman. Sebenarnya sebab saya pribadi belum pernah mendengar yang namanya ada hadis riwayat seperti itu. Dengan jelas katakan Rasulullah mengatakan, jadilah kalian para istri-istri pelacur bagi suami kalian. Ya, saya pribadi belum mendapatkan. Ya. Ya Allah, nauzubillahi min dzalik. Ini bahaya, teman-teman, ya. Ini astagfirullah. Coba kita lanjut dulu.
Saya greget, jujur ya saya greget. Bukan berarti keluar nih selesai acara ibu pada mangkal di depan, bukan. Bukan ternyata maksudnya seperti itu ya. Tidak begitu. Ya, terus? Jadi pelacur buat suami. Jadi pelacur buat Karena suami. istri itu pakaian suami. Luar dalam suami harus tahu. Hahaha. Mumpung nggak ada anak kecil, gue ngomong ini. Bu, ibu saat dinikahkan kan itu kan sudah serah terima, ada maharnya kan? Berarti kan perempuan udah dibeli. Mahar itu membeli perempuan, istri dijadikan istri itu udah dibeli. Makanya suami kalau sudah menikah terserah itu istri mau diapain, mau ditunggingin, mau ditengkurepin, mau digelindingin, mau dikecap. Nah itu tadi teman-teman ya, begitu kotornya ya mulut seorang yang ngaku Habib. Coba, ini apakah pantas disebut Habib? Ya, dengan mudahnya mengatakan seperti itu. Hai kalian para istri, jadilah kalian pelacur untuk suami kalian. Ya, setidaknya kalau kami melihat ya, kami menimbang, itu ada beberapa kesalahan orang ini. Ya bukan cuma 1, 2, atau 3 teman-teman. Ada begitu banyak. Saya sebutkan yang pertama. Yang pertama adalah orang ini mengatakan bahwa perkataan itu ya secara jelas bahwa jadilah kalian pelacur untuk suami kalian. Itu dikatakan oleh Habib ini, itu adalah hadis daripada Rasulullah SAW. Ya, artinya orang ini berdusta teman-teman. Ya, sampai sekarang saya belum pernah mendapatkan hadis yang berbunyi seperti itu. Ya dari kitab manapun, saya tidak pernah mendapatkan hadis yang secara literalnya itu jelas mengatakan bahwa Rasulullah itu berkata, hei kalian para istri-istri, ya jadilah kalian pelacur untuk suami kalian. Ya, na'udzubillah, sampai sekarang saya belum mendapatkan hadis yang berbunyi seperti itu. Ya. Kemudian kalau kita mendengar tadi video itu, dia hanya mengatakan seperti itu tanpa dasar yang jelas, tanpa dalil yang ia sebutkan. Hadis riwayat apakah? Hadis riwayat Imam Bukhari kah atau Imam Ahmad kah? Ya. Atau Abu Daud kah atau siapakah? Itu tidak disebutkan, teman-teman. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat kedustaan yang nyata, ya. Dan sekalipun tanpa kita mau mengecek lebih jauh ya, tanpa kita mau mengecek lebih jauh tentang hadis ini ya, tentang pernyataan dari Habib Rifki Al-Idris ini, apakah memang ada hadisnya atau tidak? Ya saya rasa saya jamin tidak akan kalian dapatkan perkataan seperti itu yang dimana Rasulullah SAW itu mengatakan dengan jelas secara literal bahwa jadilah kalian pelacur untuk suami kalian. Ya Allah ya Rabb. Itu tidak akan kalian dapati teman-teman. Sebab kata-kata pelacur itu konotasinya negatif teman-teman ya. Penggunaan kata diksi pelacur itu negatif. Ya, tidak pantas kita ucapkan. Ternyata setelah kalau kita melihat tadi video yang cukup durasinya agak panjang, ternyata ya maksud orang ini itu bukan pelacur yang kita pikirkan saat ini teman-teman ya, yang kita bayangkan. Ya itu bukan seperti itu ternyata. Ya menurut dia, kan tadi ada videonya itu, dia jelaskan bahwa ternyata ya kenapa mengatakan seperti itu lebih kepada menggambarkan atau memberitahu kepada jamaahnya tentang berbaktinya istri kepada suami, nurutnya istri terhadap suami, terkhusus dalam masalah hal ranjang teman-teman ya, sehingga Habib ini ya merasa pantas ya, merasa perlu untuk menggunakan kata-kata pelacur itu. Dan saya rasa ini adalah sesuatu yang tidak tepat. Ini adalah kesalahan yang sangat-sangat fatal teman-teman. Sebab pertama ia telah berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ia mengatakan bahwa itu adalah hadis daripada Rasulullah, sedangkan tidak ada dalil yang jelas kita dapati bahwa Rasulullah SAW pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Ya, ini adalah suatu kedustaan yang sangat besar. Ya, yang kedua adalah bentuk perendahan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Coba, Nabi kita loh, orang yang mulia, yang Masya Allah sangat terkenal dengan akhlaknya, tutur katanya yang santun, lisannya yang begitu Masya Allah. Kemudian manusia di zaman sekarang ini ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan, jadilah kalian istri-istri kalian itu, jadilah pelacur untuk suami kalian. Ini kan suatu, ya Allah, perendahan kepada Nabi kita ini teman-teman. Ya ini tidak bisa dibiarkan ini. Ya ini, ya Allah, ini congornya ini, congor apa ini? Ya, karena konotasi kata pelacur itu adalah lagi-lagi saya tekankan, itu negatif teman-teman, itu buruk. Ya, nah, tidak pantas kita mau menjadikan sebuah analogi, ya, persamaan, ya, atau penggambaran tentang penjelasan kita terkait soal ya nurutnya istri terhadap suami, terkhusus masalah ranjang. Memang ada ayatnya bahwa seorang istri itu jadilah kalian pakaian untuk suami. Ya,
berbuat baiklah kalian kepada suami. Itu ada hadisnya juga teman-teman ya. Ada hadis yang sahih yang menggambarkan hal itu. Di mana Rasulullah SAW itu bahkan pernah mengatakan, seandainya aku tidak dilarang oleh Rabbku untuk menyuruh seorang manusia sujud kepada manusia, maka niscaya aku akan menyuruh istri ya untuk sujud kepada suaminya. Ya, itu Rasulullah mengatakan seperti itu. Ya, mengapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Itu adalah sebuah bentuk apa ya? Pemberitahuan bahwa betapa besarnya kedudukan seorang suami ya di atas seorang istri di dalam sebuah rumah tangga, teman-teman. Tetapi kan Rasulullah SAW tidak menyuruh para wanita itu untuk sujud kepada suaminya, sebab Allah melarangnya. Ya, sebab Allah tidak mengizinkannya. Yang kedua, ya, ada hadis yang menyebutkan bahwa wanita itu akan diberi kebebasan untuk masuk ke dalam pintu surga. Ya, 8 pintu surga akan disuruh masuk bebas. Terserah ia pilih dari mana saja. Ya. Selama ia pertama, ia menjaga sholat 5 waktunya, ia berpuasa di bulan Ramadan, dan salah satunya adalah berbakti kepada suaminya. Ya, nurut terhadap suaminya, menjaga amanah daripada suaminya. Dan itu memang ada hadisnya. Tetapi kalau apa yang dikatakan oleh Habib Rifki ini, ya, jadilah kalian pelacur bagi suami kalian, itu tidak ada, teman-teman. Ya, itu adalah suatu gedabrus. Ya, sampai detik ini, ya, tidak ada satupun kitab yang saya temukan yang menjelaskan secara literal bahwa Rasulullah mengatakan seperti itu. Jadilah kalian pelacur untuk suami kalian. Itu tidak ada, teman-teman. Ya, saya jelas pastikan itu tidak ada. Itu adalah suatu kedustaan yang lagi-lagi gedabrus, teman-teman. Ya, dan hal seperti inilah, ya, seperti juga kemarin itu, Habib Bahar bin Smith yang mengatakan bahwa Pak Prabowo Subianto itu seorang pengkhianat. Ya, lagi-lagi oknum-oknum seperti ini justru yang membuat ya citra baik dari seorang Habib itu makin pudar, teman-teman. Ya, umat ini akan semakin muak dengan nama habaib. Ya, suka tidak suka akan seperti itu kalau oknum-oknum seperti ini masih terus dibiarkan ngedawir. Ya, masih terus bergerak ke sana kemari, menyebarkan paham-pahamnya, ya, menyebarkan ya dawir-dawirnya yang menyesatkan umat seperti itu. Ya. Bahkan ya kasus terbaru kemarin kita dapati ada salah satu oknum Habib lagi, teman-teman. Ya, di mana Habib ini ya itu masuk ke rumah seorang wanita yang lagi ditinggal oleh suaminya pergi berlayar, dan itu digerebek oleh warga, teman-teman. Coba. Dan itu sudah diklarifikasi, dia sudah minta maaf, dia akui kesalahan itu. Habib itu sudah seperti itu. Ya, dan sekarang wallahu alam bagaimana kabarnya, apakah diproses atau gimana, wallahu alam. Tetapi yang jelas saya juga heran, teman-teman, ada apa dengan oknum-oknum Habib ini? Ya, seakan di negara kita ini dengan mudahnya gitu mengklaim diri kita itu Habib. Nah, kemudian kita bebas melakukan sesuatu, ya seakan-akan bebas melakukan sesuatu ya sekehendak kita. Bahkan kemarin kan ada juga viral itu, ya, salah satu oknum Habib ngejual kiswah Ka'bah asli katanya dari Rasulullah SAW. Ternyata setelah saya cek itu ada dijual di Shopee. Ya, ada begitu banyak dijual di toko online. Coba. Dan mirip, teman-teman, ukurannya, tekstur kainnya, warna kainnya itu mirip. Tetapi anehnya juga masih saja ada orang yang percaya bahkan sampai cium-cium kiswah itu. Karena menurut mereka ini adalah kiswah Rasulullah SAW. Ya, asli dari Rasulullah SAW. Padahal itu bukan, teman-teman. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi memang oknum-oknum Habib seperti ini justru yang kalau tidak diberikan peringatannya, khususnya terhadap pihak-pihak yang berwenang atau terhadap minimal ya, teman-temannya lah, ya di klan mereka lah, di golongan mereka, seharusnya ini menegur ya oknum-oknum seperti ini. Ya, karena saya pribadi kasihan, teman-teman. Ya, kasihan terhadap Habib itu sendiri. Kasihan terhadap memang orang yang betul-betul Habib, teman-teman. Yang memang mereka ini sudah bersusah payah menjaga segala perbuatan, tindakan dan lisannya, ya, tetapi harus dirusak oleh oknum-oknum yang lain. Karena orang-orang ini akan ya sebuah hukum alam. Ketika ada satu yang berbuat, 1, 2, 3 yang berbuat, maka ada sebagian orang-orang itu akan mengeneralisir semuanya. Bahwa Habib mah gitu. Ya, Habib mah hobinya ngedawir. Ya, Habib mah begini-begini mah Habib kok doyan apem. Ya, gitu kan sebuah timbul persepsi-persepsi ya di tengah masyarakat yang sangat-sangat liar, teman-teman. Yaitu berangkat daripada akibat ya perbuatan dari oknum-oknum seperti ini. Yang semakin hari semakin bertambah. Selalu saja ada oknumnya. Ya. Coba. Sesuatu ini menjadi perhatian khusus, teman-teman, ya. Entah itu bagi dari pihak MUI ya ataupun bagian dari
golongan mereka. Ini harus sepertinya ini memang ditegur. Ya, supaya tidak terlalu jauh menyimpangnya teman-teman. Ya. Jangan sampai nih ya. Saya khawatirnya teman-temannya jangan sampai timbul sebuah persepsi di saudara-saudara kita orang yang non muslim bahwa kita ini Islam hanya keras terhadap mereka, terhadap orang di luar Islam. Ketika ada yang menista agama, kita keras, kita garang, kita main hajar. Tetapi ketika ada orang dari kaum muslimin itu sendiri yang melakukan penistaan terhadap agama, penistaan terhadap Rasulullah SAW, penistaan terhadap istri Rasulullah SAW, maka kita akan cenderung lembek. Ya, kita akan cenderung seakan menutup mata. Ya, tidak mau mempermasalahkan itu lebih jauh, lebih luas lagi. Ya, padahal seharusnya kita sebagai seorang muslim yang baik, ya kita ini mesti bersikap adil. Ya, siapapun orangnya, ya, baik itu dari orang non muslim ataupun sekaligus itu adalah orang muslim sendiri. Selama dia menista agama Islam, selama dia juga menista agama non Islam, selama ia menista Rasulullah atau istri Rasulullah, ya, atau kehormatan seorang wanita muslimah, maka kita wajib untuk menyalahkan orang itu, untuk menuntut proses orang itu, teman-teman. Ya, saya pribadi berharap ya di pemerintahan yang baru ini, Pak Prabowo Subianto, itu hal-hal seperti ini tuh, ya, oknum-oknum seperti ini, pemecah belah umat, ya, penyesat umat, ya, itu bisa ditindak lebih tegas lah. Ya, gimana teman-teman? Apa kalian setuju? Ya, karena ya itu tadi. Ya, kita tidak mengatakan bahwa semua Habib itu seperti itu, tidak. Yang kita inginkan adalah oknum-oknum yang melakukan seperti ini saja. Itulah yang butuh diberi edukasi lah minimal. Ya, diperingatin. Ya. Kalau sudah diperingatin, kemudian masih mengulang, ya diperingatin lagi. Kalau setelah diperingatin dan ternyata masih diulangi lagi, ya diperingatin lagi, nggak apa-apa. Ya, sampai 3 kali. Tetapi kalau setelah diperingatin, dinasehatin, ya diberi koreksi sama umat ini, ya dikritik sama umat ini, tetapi dasarnya oknum itu masih dablek, ya, masih seakan mau menutup mata, menutup telinga, ya maka jangan salahkan masyarakat Indonesia ini kalau tidak terkontrol. Ya, tetapi semoga tidak terjadilah hal seperti itulah, ya, karena bagaimanapun ya kita sebagai seorang umat Islam, kita ini mencintai yang namanya kedamaian, ya mencintai yang namanya situasi yang kondusif. Ya, justru kita memang tidak suka dengan oknum-oknum seperti ini. Justru lah oknum-oknum seperti ini yang menimbulkan bibit-bibit dari perpecahan itu, teman-teman. Ya, semakin lama kita biarkan, ya maka kasihan umat ini. Kasihan persatuan warga negara di bangsa kita ini, teman-teman. Ya, mungkin cukup demikian hari ini. Gimana menurut kalian, teman-teman? Ya, menurut kalian tentang Habib yang satu ini. Ya, coba kalian komen di kolom komentar kita di bawah. Dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.